selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya sudah berhadapan dengan dua pemuda remaja Bangka Belitung yang pastinya akan menginspirasi buat teman-teman YouTube channel saya. Maka dari itu, sebelumnya jangan lupa di subscribe yang banyak, kemudian kasih like serta komen dan share apabila ini bermanfaat. Hai guys, jangan lupa di subscribe, like serta komen dan share. Terima kasih, selamat menonton. Kali ini gue kedatangan tamu yang spesial yang pastinya dia remaja Provinsi Bangka Belitung yang sangat-sangat selalu menginspirasi buat teman-teman, yang pastinya tidak asing lagi buat teman-teman. Nah, kita kedatangan oleh Kak Arif sama Kak Yuda. Nah, kira-kira boleh perkenalan diri nih lebih mendalam biar teman-teman yang ada di YouTube channel saya biar lebih subscribe-nya banyak nih ya teman-teman. Tolong perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Agitian, nama panggilannya Arif atau Agit. Berasal dari Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Saat ini kegiatannya sebagai seorang penyiar radio di Budi Radio BKKBN Bangka Belitung. Yeay. Ya halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Pratama. Sekarang saya mahasiswa di salah satu kampus di Bangka Belitung. Pekerjaan saya selain sebagai seorang mahasiswa, saya seorang pembawa acara. Jadi nanti teman-teman semuanya kalau ada acara jangan lupa undang saya. Sekalian promosi nih. Iya, Mereka berdua adalah MC hit. Nanti teman-teman akan gue cerita, kita akan berbagi pengalaman mereka bagaimana menjadi MC yang baik buat teman-teman. Nah, tadi kan perkenalan dirinya biasa aja kan. Saya pengen nih mereka ada terlibat dari dunia pageant juga. Bener gak? Bener gak? Mereka adalah finalis-finalis duta wisata dari Provinsi Bangka Belitung. Saya pengen perkenalan diri teman-teman pada saat kalian membawa nama daerah, pada saat kalian di duta wisata tingkat provinsi. Boleh perkenalan dirinya? Oke, siap. Muhammad Arif Agitian, 20 tahun, Bangka Tengah. Yeay. Ini opening number Opening number, ya. Yuda Pratama, 20 tahun, Bangka Barat. Udah perkenalan diri yuk. Perkenalkan nama Nomor dong. Hakim Saifullah, 24 tahun, Bangka Tengah. Nah, aku pengen tanya nih, kira-kira kesibukan si Kak Arif Kak Yuda nih sekarang apa? Kira-kira Kak Arif apa nih kesibukan sekarang? Kalau saya kesibukan sekarang sebagai seorang penyiar radio di BKKBN, karena sebelumnya juga alhamdulillah karena berkat ya keterampilan public speaking yang dilatih dari pengalaman, alhamdulillah memberi peluang juga untuk pekerjaan, walaupun nggak sepenuhnya kerja, tapi kesempatan itu datang sendiri seiring dengan kompetensi yang kita miliki. Emang kompetisi kakak apa aja sih? Kita ngomong dikit jadi. Oh, mantap. Kalau untuk Kak Yuda sendiri nih kesibukannya apa? Nah, Kayaknya saya lihat Kak Yuda nih aktivitasnya kalau di media sosial tuh update-nya luar biasa karena dia bener-bener deh kalau hari Minggu sudah di kabupaten ini, besok udah kabupaten ini, besok kabupaten ini, wah jobnya luar biasa. pindah-pindah ya Pak Iya, ya. pindah. Apa nih Ya, kesibukannya? kalau sehari-hari saya memang terikat dengan kampus, artinya saya sebagai seorang mahasiswa di IAIN Syekh Abdurrahman Sri Bangka Belitung. Ya, selain itu tadi juga diperkenalkan di awal, saya sebagai pembawa acara, ya, dan juga sebagai trainer public speaking. Iya, jadi untuk teman-teman semuanya juga yang masih butuh trainer public speaking dengan harga yang relatif murah, kita akan belajar bersama mengupas sedalam-dalamnya bagaimana trik dan tips untuk menjadi seorang public speaker. Yes. Mungkin Kak Yuda bakal buat channel YouTube nih. Mungkin abis dari ini pasti dia bakal buat. Dan kita bakal tunggu nih channel YouTube dari dia biar berbagi tips buat teman-teman. Nah, kan kebetulan saya tahu nih kalian aktif di bidang MC nih. Gue mau tanya, kira-kira kenapa sih alasan kalian berdua bisa terjun ke dunia MC? Awalnya gimana banget? Saya mungkin bisa dari Kak Arif nih. Pertama kali ikut kegiatan MC, menjadi MC ya. Pertama memang dari organisasi. Jadi awal itu organisasi terus diarahkan untuk menjadi bagian acara. Jadi kalau bagian acara kan otomatis kalau nggak manage acara jadi bagian MC-nya. Jadi di situ belajar perlahan-lahan, mulai jadi pertama jadi moderator, kemudian jadi pembawa acara untuk mempersembahkan moderator dan pemateri. Setelah itu baru ya alhamdulillah seiring pengalaman dan belajar dan sampai sekarang pun masih belajar tentunya. Kalau Kak Yuda sendiri awal mulai dari gimana bisa jadi MC? Apa dari lahir langsung jadi MC atau gimana? Bener. Jadi teman-teman ya dan Bang Hakim, Kak Arif juga ya. Jadi dulu Yuda itu emang sudah suka sekali dengan dunia komunikasi, apalagi dunia public speaking. Jadi dulu ketika zaman-zamannya sekolah dasar, ya itu memang
kalau bahasa saya dijejel sama orang tua itu ya berita-berita ya, liputan-liputan gitu ya. Jadi kan ngelihat presenter-presenter, lihat reporter-reporter yang ada di TV-TV, jadi kayak kepengen gimana sih ya, aku bisa jadi kayak kakak itu, aku bisa tampil di TV, aku bisa punya apa ya, kata-kata yang baik untuk ngasih orang motivasi gitu, mulai dari itu. Nah kemudian setelah SD ternyata niat sekolahnya melanjutkan ke pondok pesantren. Iya. Oh, pesantren juga. Iya. Kamu pesantren mana nih? Di pesantren Hidayat Salikin Pangkal Pinang, Temberang, Herita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Jadi dulu ketika di pondok, kalau ada misalnya job-job kegiatan-kegiatan yang memang ada MC-nya atau pewaranya, itu nanti Yuda langsung nawarin diri ke ustadznya. Ustadz, Yuda Afwan, Yuda aja yang jadi MC-nya, Yuda aja yang pewaranya. Dan itu disambut baik oleh ustadz-ustadznya. Dan dari situ mulai belajar dunia. Itu free nggak? Free nggak? Free. Oh, free. Ya. Itu kalau pengen menjadi pengalaman yang banyak, itu harus mulai dari free. Iya, Kalau benar. sekarang mungkin udah besar banget. Udah profesional. Profesional. Nah, mulai dari situ tadi, jadi senang sampai ke pindah dari pondok. Dulu sekolahnya di MAN. Di MAN itu memang sudah menjajah di dunia pewarah ya. Jadi biasanya dulu ngambil jobnya yang belum job-job itu, masih job-job formal dan semi formal dan job ulang tahun. Dulu ingat banget, dulu Yuda pertama kali dibayar teman-teman semuanya 50.000 job ulang tahun. Wow, itu 50.000. itu tahun berapa? Itu tahun 2016. 2016. Ya, tapi karena memang kita hobi dan senang tadi, jadi kayak, oh ya Allah, ini hobiku dikasih dikasih balasan gitu oleh orang gitu kan. Mulai dari situ mulai suka, dan ternyata di tahun-tahun selanjutnya dan sampai sekarang karena memang sering sekali ikut seminar-seminar, training-training, dan akhirnya seperti inilah menjadi seorang pewara dan atau MC. Bener sih, aku dulu juga pada saat aku kan hobinya menari nih. Iya. Jadi pada saat menari aku awalnya itu free ya. segala macam hal, dan alhamdulillah kalau dibayar pun juga kecil banget deh. Yang penting cukuplah untuk makan. Tapi Iya. alhamdulillah pada saat kita sudah mempunyai keahlian, kita dikasih kepercayaan untuk mengajar. Kalau kita udah mengajar kan, alhamdulillah Ada pemasukan. pemasukannya Iya. lebih gede. Bener, Jadi bener. belajar dari keikhlasan awal nanti akan rezeki pasti mengalir. Intinya jangan menunda-nunda untuk belajar, dan jangan takut untuk memulai dari nol, Bang Hakim ya. Bener. Awalnya tuh teman-teman, kalau pengen belajar itu harus mulai dari nol. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 pasti akan bakal besar. Mungkin nih Kak Arif nih, gimana nih kira-kira selama pengalaman jadi MC, apa sih enak, senang, suka, dukanya gimana gitu? Oke, jadi MC kalau senangnya itu ketika kita melihat kesuksesan acara tentunya. Ketika kita terlibat dalam sebuah agenda besar dan kita menjadi bagian dari kesuksesan itu. Jadi ketika misalkan nih MC nikahan misalnya. Jadi setiap hal kita melihat prosesi akad nikah ataupun ketika mempelai itu memohon restu kepada orang tuanya. Di situ kita melihat bagaimana peran seorang MC itu untuk mengatur acaranya. Karena di balik hari yang sakral bagi kedua mempelai itu, peran seorang MC itu sangat diperlukan sekali untuk mengatur supaya semuanya lebih bagus lagi tentunya. Gitu. Jadi kalau sukanya ya karena mungkin seperti hobi yang dibilang Kak Yuda tadi, jadi itu pasti ya mengalir aja, suka ya, diikuti terus prosesnya bagaimana. Jadi walaupun misalkan saya dari Tempilang, MC-nya entah di Mentok atau di mana, itu udah ya dijalani aja, gak usah mandang gimana jaraknya segala macam ya. Yang penting kalau kita menjalin sepenuh hati, urusan materi itu belakangan. Gitu. Kalau dukanya mungkin agak ngenes juga sih, misalkan lihat orang udah ke nikah kita belum gitu. Mungkin dia lagi cari jodoh teman-teman. Mungkin dari YouTube channel saya ada yang pengen pengen cari jodoh dia atau pengen menjodoh diri sendiri. Oke, silakan datang ke Kak Arif di nomor berikut ini. Ada nggak nomornya? Nah, tadi kan perjalanan dari si Bang Yuda itu dia dari kayak MC dari pesantren segala macam, MC ulang tahun. Kalau Kak Arif sendiri kira awal mulanya jadi MC itu gimana? Awal jadi MC pertama ikut organisasi, jadi dari organisasi terus ditunjuk. Pertama sih ngasih arahannya sih, misalnya ngasih arahan untuk misalkan agenda kita ini, terus mulai belum berani tampil di depan, tapi saya berjalan waktu dipercaya untuk tampil di depan. Terus juga sempat ibaratnya terpaksa terbiasa bisa.
Jadi pertama tuh dipaksa juga, pernah sih dipaksa, tapi ibaratnya dari situlah mulai munculnya zona yang tidak nyaman. Jadi kita terus berproses gitu. Jadi mulainya kayak disuruh MC ulang tahun, padahal ngomong pun masih kaku gitu kan. MC ulang tahun anak usia 3 tahun. Wow, yes. Waktu itu anak yang dia Itu tantangan besar banget. luar Karena biasa. kan kita bisa menyesuaikan ke anak-anak Iya, yang depan. benar. Iya. Menyesuaikan ke mereka gimana tata bahasanya mungkin ya. Yang benar Terus sering berjalannya waktu, dulu malahan kalau public speaking tuh aku sedikit menghindari, karena memang lebih suka ke lapangan langsung. Banyak kalau ada aku tugas, apa tugasnya biar aku yang ngerjain itu, karena lebih hobi ke situ. Tapi sering berjalannya waktu memang keterampilan komunikasi itu memang sangat diperlukan sekali, betul kata Kak Yuda tadi. Apalagi Kak Yuda memang sudah hobinya itu kan. Jadi memang sebidang apapun yang kita geluti, public speaking itu penting tentunya. awal sukanya public speaking itu kapan? Sukanya kapan? Waktu kuliah mungkin ya. Waktu kuliah dan sadar keterampilan public speaking itu penting, karena memang waktu pertama itu jadi ketua kelas di kampus, terus ikut duta genre, finalis duta genre 2015 waktu itu, dan keterampilan public speaking sama sekali masih zong misalnya. Tinggal ya apa yang dikasih tahu itu aja yang diikuti, sama sekali nggak ada inisiatif untuk mengembangkan diri. Jadi itu ngerasa gue tertinggal banget gitu dibandingkan orang-orang yang memang sudah punya kompetensi, punya bekal yang lebih gitu kan. Sedangkan kita masih menunggu apa yang dikasih tahu, apa yang disuap, baru kita menerima. Nah itu mulai mendalami public speakingnya. Jadi mulai jadi MC dari situ, karena waktu itu ada kegiatan, terus ditunjuk sebagai MC-nya, tinggal maksimalkan persiapan. Dan dari situ ternyata ketika kita mampu membawakan acara dengan baik, itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Oke, oh iya. Kalau untuk Kak Yuda mungkin saya baru kenal nih, dia tahun 2000 berapa? Tahun 2000 kelihat dia pada saat pemilihan Duta Wisata Bangka Barat tahun 2017 kalau saya. 18. Oh 18, Kak, 18 sorry. Kalau untuk Kak Arif sendiri itu aku kenalnya, nah dia sama dengan saya itu Duta Genre ya. Duta Genre tahun 2015, dan perjalanan Arif dari 2015 sampai sekarang alhamdulillah sedikit tahu, karena dia kebetulan salah satu organisasi dengan saya. Kemudian rumah kami juga nggak begitu jauh, dan kalau terlibat dalam satu organisasi juga sering. Terus Kak Arif ini ada roommate saya, pemotong roommate saya di Duta Genre tahun 2015. Jadi tentang banyak sekali perubahan sih Bang Arif ini, dari public speakingnya sebenarnya baru belajar sampai sekarang alhamdulillah dia sudah menjadi MC hits di Kota Pangkal Pinang dan selalu menjadi hits di setiap sesi acara. Tepuk tangan dulu dong. Dan perjalanan dia pun diikuti oleh adik kita si Yuda. Yuda ini saya lihat pada saat di Duta Wisata Bangka Barat tahun 2017. 18 ya. Salah terus Pak. Bakal dicegat di jalan. 2018. Terus saya pernah lihat dia ada ikut lomba ya? Pernah ikut lomba nggak di UBB? Pernah nggak? Pernah. Pernah ikut lomba. Kayaknya nggak asing lagi deh sama dia. Makanya bisa kenal, dan pernah ikut duta apa aja sih Kak sebenarnya? Oh ya, kita sharing-sharing ya, nggak apa-apa. Ya, jadi dulu 2015 Yuda Kayaknya terpilih. 2015 nih. Iya, 2015 Yuda terpilih menjadi duta anak Bangka Belitung. Oh iya, ya. duta Tahun berapa? 2015. 2015. Jadi dari anak-anak pun udah jadi duta. Mantap. Duta anak Bangka Belitung, dan setelah itu dikirim untuk Kongres Anak Indonesia pada saat itu di Kota Batu, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Oh, Jawa Timur banyak kenangan. Iya, luar biasa ya, biasa guys. indah. Nah, di tahun 2016 setelah itu Duta Lalu Lintas. Oh, Duta Lintas. Iya. Nih, yang sering nerobos lampu lintas. Iya. Bapak ini dutanya. Duta Lalu Lintas Bangka Belitung pada saat itu dikirim ke pemilihan pelajar pelopor lalu lintas tingkat nasional di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, 2016. Setelah itu 2017 kembali di Duta Pelajar Peduli Keselamatan. Ya, kemudian ikut lagi kegiatannya di Bogor 2017. 2017. Iya. Dan 2018 baru tadi di Bujang Dayang Bangka Barat. Oh, Bujang Barat. Iya. Selanjutnya 2019 2019 itu
itu Yuda terpilih menjadi duta bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Wow, juara berapa tuh Kak? Juara 1? Pemenang 1. Wih, juara 1. Kemarin nasionalnya di mana? Nasionalnya di Jakarta. Oh, di Jakarta, luar biasa. 2019 Jakarta, dan di tahun yang sama, Iya, di tahun di tahun yang sama Yuda juga terpilih menjadi duta genre Kabupaten Bangka Barat 2019 dan finalis duta genre Kepulauan Bangka Belitung 2019. Wah, tuh banyak banget. Nanti kita bakal sharing-sharing dengan sendiri di channel-channel saya selanjutnya dengan Kak Yuda, dengan pembahasan gimana sih cara dia bisa menggapai duta-duta itu. Apalagi kemarin dia menang duta bahasa, lalu dikirimkan ke nasional, nanti kita akan pelajari. Dan sebelah saya si Bang Arif, kayaknya dia ini kan dari tahun 2015 sudah pernah ikut duta-duta kan, duta-duta 2015 sampai sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tunggu video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.